Kecelakaan dua kereta api terjadi di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. Tabrakan terjadi antara kereta api 225 Merak dengan kereta api 220 Rangkas yang menewaskan 156 penumpang. Peristiwa tersebut menjadi musibah terburuk dalam perkereta-apian di Indonesia. Iwan Fals merekam peristiwa kelabu itu dalam lagu berjudul 1910 dan lagu Masih Ada Waktu, merupakan komposisi yang ditulis oleh EBCAD untuk peristiwa tersebut. Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati, hancurkan mimpi bawa kisah, air mata, 19 Oktober, tanah Jakarta berwarna merah. Tulis Iwan Fals. Dikutip dari Harian Kompas pada tanggal 20 Oktober tahun 1987, kereta api 220 Rangkas tujuan Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 1987 pada pagi hari. Dari arah berlawanan, kereta api 225 Merak jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang melaju dari stasiun Serpong. Kedua kereta sama-sama menuju stasiun Sudimara. Kesalahan komunikasi membuat masinis kedua stasiun tidak mengetahui ada kereta api lain yang tengah berada di rel yang sama. Begitu dua kereta mendekat, pihak stasiun Sudimara berusaha mengubah jalur kereta api 225, namun masinis tidak melihat tanda tersebut. Saat itu, kereta api 225 Merak meluncur dengan kecepatan 30 km per jam di rel yang melintasi kompleks perumahan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Sementara kereta api 220 Rangkas melaju di kecepatan 25 km per jam di perlintasan Pasar Ulu Jami. Lokasi kecelakaan yang berada di tikungan juga menyebabkan kedua masinis di kereta itu tidak saling melihat. Akibatnya, kecelakaan tidak bisa dihindari. Kedua lokomotif BB30316 atas kereta api 220 dan BB30616 atas kereta api 225 bertabrakan dengan keras di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada pukul 06.45 waktu Indonesia Barat. Kereta baru bisa berhenti sekitar 200 meter dari lokasi tabrakan setelah direm dengan mendadak. Kondisi ini menyebabkan setengah lokomotif dari kereta api 220 tertindih gerbong KB3-65601 yang berada persis di belakangnya. Kelalaian petugas yang menyebabkan miskomunikasi dianggap menjadi penyebab tragedi kecelakaan ini. Kesalahpahaman kepala stasiun Serpong membuat kereta api 225 langsung meluncur menuju stasiun Sudimara tanpa mengecek kondisi stasiun. Hal ini membuat 3 jalur kereta api yang berada di stasiun Sudimara penuh. Padahal kereta api 220 di stasiun Kebayoran juga berangkat menuju jalur yang sama tanpa berkomunikasi yang baik dengan stasiun Sudimara. Keadaan ini membuat kedua kereta berada di jalur berlawanan yang sama-sama mengarah ke stasiun Sudimara. Meskipun pihak stasiun telah berupaya mencegah tabrakan, kecelakaan tidak berhasil dihalau. Di sisi lain, kelebihan penumpang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dalam peristiwa ini. Dikutip dari historia.id, kereta api 225 mengangkut 1.887 penumpang atau melebihi 200% kapasitas kepadatannya. Sementara kereta api 220 diisi 478 penumpang dari total kapasitas 685 orang. Karena kapasitas setiap gerbong tidak memenuhi, para penumpang rela duduk di atap, bergelantungan di sisi kanan kiri kereta, bahkan di ruangan masinis. Kondisi ini menyebabkan keselamatan para penumpang tidak terjamin, sekaligus membuat situasi kurang kondusif. Alasan lain yang ikut memengaruhi kecelakaan adalah kondisi peralatan rem yang sudah tua.
Diketahui kereta ini dibuat pada tahun 1965 dengan sistem rem Westinghouse yang menggunakan udara bertekanan tinggi. Karena usianya sudah tua, sistem pengeriman tidak lagi secanggih dulu dan tidak berfungsi secara maksimal. Akibatnya, kereta api gagal mengerem sebelum terjadi kecelakaan. Sementara itu, dikutip dari harian Kompas pada tanggal 21 Oktober tahun 1987, proses pemeriksaan segera dilakukan terkait kasus ini. Sebanyak 15 petugas stasiun Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA mendapatkan pemeriksaan intensif. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pemimpin perjalanan kereta api yaitu Sudimara bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudirman ke Kebayoran tanpa persetujuan dari PPKA Kebayoran. PPKA Stasiun Kebayoran bersalah karena tidak berkoordinasi dengan pihak stasiun Sudimara. Sementara masinis kereta api 225 ditetapkan bersalah karena langsung berangkat tanpa menunggu perintah dari PPKA dan kondektor. Besarnya dampak tragedi ini juga pernah dijadikan film pada tahun 1989 dengan judul Tragedi Bintaro, besutan sutradara Buje Melawau.